Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 4 November 2025 dan Injil renungan pada hari ini dipetik dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 hingga 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tetamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9, Santo Paulus mengatakan, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, apa yang telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Saudara dan saudari, Injil pada hari ini mengajak kita menghargai anugerah luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita dengan syurga. Ia adalah jemputan untuk bersekutu dengan Tritunggal Maha Kudus. Dalam kita merenungi kerinduan manusia yang paling dalam, agak sukar untuk mencari kata-kata yang dapat menggambarkan dengan secukupnya kegembiraan yang dikaitkan dengan syurga, makan malam yang hebat, jamuan perkawinan, dan kemeriahan, dan lain-lain lagi. Kegembiraan duniawi seperti itu, walaupun baik, hanyalah bayangan kegembiraan yang menanti kita di syurga. Sebagai umat Katolik, kita harus memupuk kerinduan kita untuk syurga dengan kerap merenungkan panggilan kita untuk bersama Tuhan selama-lamanya. Di dalam Injil kita mendengar lelaki yang mengadakan jamuan itu mengundang. Jika kita dijemput, kita boleh masuk merayakan dan menyertai jamuan. Tidak ada istilah jemput sendiri atau datang tanpa dijemput bagi kerajaan surga. Jika Tuhan menjemput, lebih baiklah jika kita dapat hadir, karena jemputan Tuhan mungkin dalam berbagai bentuk, seperti sakramen, kitab suci, perbualan rohani, doa yang dijawab, dan juga krisis.
Tuhan sentiasa memperbaharui jemputannya kepada setiap orang di lubuk hati kita yang paling dalam. Walaupun ditolak, Tuhan terus mencari jiwa-jiwa yang akan menerima pemberiannya. Saudara dan saudari, malangnya kita sering mendapati diri kita terlalu sibuk untuk menunggu jemputan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Satu demi satu, kita semua mulai berdalih. Ada banyak perkara yang baik untuk dilakukan, tetapi perkara yang baik selalunya boleh menghalang pilihan terbaik. Kita mungkin terlalu sibuk dengan kerja, proyek, atau keluarga untuk mencari masa untuk Tuhan. Maka Tuhan menyebut ini alasan, karena seharusnya tidak ada konflik nyata antara tugas kita dan Tuhan. Jika kita hidup dengan baik, semua tanggung jawab kita harus membawa kita kepada Tuhan, bukan menjauhinya. Kuncinya adalah meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita dipanggil untuk mendahulukan Dia dalam memperuntukkan sedikit masa setiap hari untuk berdoa, untuk mendahulukan Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab kita untuk bekerja, keluarga, dan masyarakat. Kita mengutamakan Tuhan apabila kita ingat untuk bergantung pada rahmat-Nya dalam hidup kita. Dengan berbuat demikian, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam kehidupan ini dan dengan rahmat-Nya, kita akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.